Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan para orang tua yang senantiasa mendidik putra-putri kita semua untuk senantiasa mengantarkan kesolehan mereka menjadi orang yang soleh di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dunia maya dan juga di media sosial. Mudah-mudahan media sosial ini menjadikan kita alat untuk tetap menjaga silaturahmi dan untuk tetap memberikan hikmah dan manfaat untuk kita semua. Anak-anakku yang Bapak cintai, di kultum ini Bapak akan menyampaikan tentang puasa yang berkualitas. Apa itu puasa yang berkualitas? Kalau berkualitas maka dilihat dari mutu. Ukuran mutu dilihat dari baik atau buruknya, bukan sah atau tidak sahnya. Bisa jadi puasanya sah, tapi belum tentu baik ataupun belum tentu buruk. Bisa jadi puasanya sah dari pagi sampai malam, tetapi belum tentu mendapatkan nilai di sisi Allah SWT. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang tidak hanya memikirkan rukun puasanya saja, tidak hanya memikirkan syarat puasanya saja, tidak hanya sekedar menahan diri dari haus dan lapar saja, tetapi ada nilai dan makna di balik itu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai kepada kita, tentunya nilai yang baik, bukan nilai yang buruk. Nah, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang berkualitas puasanya itu ada 3. Nah, 3 ini itu tingkatan. Kalau berbicara tingkatan, maka bayangan kita seperti tangga. Maka tujuan puasa itu berarti berada di paling tinggi, ya. Nah, posisi kita di mana? Apakah masih di posisi paling bawah, tengah, atau sudah di posisi paling tinggi yang sesuai dengan tujuan takwa? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada saum awam, puasa awam, atau saumul umum. Nah, dalam kitab tersebut atau dalam kitab Ihya Ulumuddin, kenapa umum? Karena ini dilakukan oleh kebanyakan orang muslim. Orang muslim melaksanakan puasa pada umumnya hanya melaksanakan berupaya menahan diri dari lapar, dari haus, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa saja. Mulai dari terbit fajar sampai pada tenggelamnya matahari ataupun waktu berbuka puasa. Hanya sebatas itu yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Maka kata Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan teorinya, maka saumul umum adalah tingkatan paling rendah, atau puasa yang biasa-biasa saja, atau puasa awam. Jadi karakteristik puasa awam ini dia hanya berusaha untuk menahan diri dari lapar, dari haus, dari syahwat, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, karena ini dilakukan oleh orang-orang banyak, maka beliau menyebutnya sebagai saumul umum ataupun awam. Itu yang pertama. Nah, dan kata beliau ini adalah tingkatan paling rendah.
Tapi ingat ya, walaupun tingkatan paling rendah bukan berarti menjadi paling buruk. Tidak. Ketika seorang muslim melaksanakan kewajiban dia sesuai dengan syariat yang telah ada, sesuai syariat yang telah diwajibkan, berupaya dengan baik, tentunya Allah juga akan memberikan pahala dan juga akan memberikan penghargaan. Tetapi kembali kita berbicara tentang kualitas puasa. Selanjutnya, yang kedua, shaumul khusus. Kata Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah orang-orang yang melaksanakan shaumul khusus atau yang spesial. Nah, kenapa? Karena hanya orang-orang ini yang mampu melaksanakan puasa dengan baik, dengan kualitas yang baik. Apa perbedaan shaumul khusus dengan shaumul awam ataupun shaumul umum? Nah, karakteristik dari saum yang kedua ini, selain dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dia juga menahan diri, anggota badannya menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Contoh, ada banyak anggota tubuh kita yang menjadikan nilai-nilai kemaksiatan. Contoh mata. Nah, orang yang shaumul khusus ini, dia menjaga matanya secara syariat, bukan secara fisik. Kalau jaga mata secara fisik ya menjaga kesehatan mata. Tetapi secara spiritual, dia menjaga diri, menjaga matanya dari hal-hal yang dilarang. Apa menjaga mata itu dari hal yang dilarang? Contohnya, melihat hal yang menimbulkan syahwat. Kemudian, menjaga anggota tubuh yang lain, mata, mulut. Nah, mulut ini menahan diri, berupaya menahan diri agar tidak melakukan kemaksiatan mulut. Apa saja kemaksiatan mulut? Contoh, berbohong, ghibah. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya ada 8 dosa ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh mulut. Tadi sudah ya, ghibah, berbohong, khianat, janji palsu, dan dosa-dosa lain yang dilakukan oleh mulut. Nah, orang yang pada posisi ini ataupun shaumul khusus ini, orang yang berpuasa yang khusus ini, dia berupaya menjaga anggota tubuhnya agar tidak melakukan kemaksiatan. Ya, kalau tangan berarti dia tidak mencuri, kalau kaki berarti dia tidak melangkahkan ke tempat maksiat, kalau perut berarti dia tidak makan yang berlebihan, kalau hati juga dia jaga, kalau mulut dia tidak bergibah, kalau telinga tidak mendengar hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling luar biasa, yaitu shaumul khususil khusus. Jadi spesial, lebih spesial, excellent. Apa yang menjadi tujuan dari orang-orang yang khususil khusus atau khawasil khawas ini, yaitu dia di samping melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, melaksanakan dan menahan diri dari fajar sampai maghrib, melaksanakan kewajibannya menahan diri dari hal yang batal. Kemudian dia di samping dia menjaga matanya, menjaga mulutnya, menjaga telinganya, dan menjaga segala anggota tubuhnya dari kemaksiatan anggota tubuh itu. Nah, yang ketiga ini dia bagaimana mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hatinya terfokus, bagaimana hatinya menjadi muara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya dia mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah puasa khawasil khawas ataupun khususil khusus, atau puasa istimewa. Ya. Jadi di samping dia menahan lapar dan haus, di samping dia menahan anggota tubuhnya, dia juga mempergunakan hatinya untuk senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Terpaut itu terikat. Tidak lagi memikirkan dunia, tidak lagi memikirkan
kenikmatan dunia. Yang dia kejar apa? Yang dia kejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berupaya tidak hanya sekedar puasa awam, tetapi berupaya untuk senantiasa dari tahun ke tahun ada perubahan. Yang biasanya puasa awam untuk berupaya di tahun ini, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa menahan diri, bisa menautkan hati kepada Allah SWT. Hapunten anu kasuhun, hampura anu ketedatenan sama daya kelepatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.